Siang pemirsa, Breaking News 17 kembali menemani Anda dengan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Mersilia Renata Chandra dan rekan saya Sylvia Grania. Topik kita hari ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada saat para pahlawan dengan semangat juang dan tekad yang tinggi untuk membela negara tercinta dari belenggu penjajahan. Ini adalah momentum yang membawa kita ke dalam masa lalu. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus adalah momen yang sangat istimewa dan berarti bagi seluruh warga Indonesia. Di bulan Agustus 2023 ini, kita merayakan HUT RI yang ke-78. Peringatan 17 Agustus ini diharapkan dapat menggugah kesadaran setiap elemen bangsa untuk terus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Saya sendiri adalah Olivia Ananda. Hari ini kami akan mewawancarai Pak Edi. Pak Edi adalah seorang guru PPKN di SMP Harapan. Jangan menunggu lama-lama lagi. Kita langsung mewawancari Pak Edi. Ayo ikuti terus kami ya. Ikuti saya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Olivia Ananda dari kelas 82. Aku hari ini akan mewawancari Bapak tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Boleh, silakan duduk Olivia. Gimana sih? Pertanyaan pertama. Siapakah tokoh-tokoh yang menurut Bapak berperan penting dalam perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu tentunya para pemuda Indonesia, ya. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Sangat banyak sekali Olivia ya. Ada Ahmad Subarjo, ada Sayuti Melik, ada Soekarni, ya. Masih banyak lagi tokoh-tokoh pemuda yang sebagai pelopor memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak di mana tempat Soekarno-Hatta diamankan ketika diculik oleh para pemuda? Ya, Soekarno-Hatta itu diculik oleh pemuda, gitu ya. Tapi dalam tanda kutip diculiknya karena para pemuda itu ingin segera memproklamasikan kemerdekaannya. Kenapa para pemuda itu menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Karena para pemuda itu tidak ingin Jepang mengetahui atau memata-matai niat baik dari para pemuda tersebut. Itu makanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Seperti itu Olivia. Pertanyaan ketiga. Kapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk? Ya, PPKI dibentuk itu pada tanggal 7 Agustus 1945. Seperti kita ketahui ya, PPKI ini adalah sebagai penerus dari BPUPKI. Seperti sudah Bapak ajarkan kepada kalian bahwa di dalam struktur keanggotaan BPUPKI itu 62 orang berkebangsaan Indonesia dan 7 orang berkebangsaan Jepang. Jadi bagaimana mungkin ada di dalam sebuah organisasi warga kenegaraan Jepang ingin memberikan kemerdekaan begitu saja kepada kita sebagai negara jajahannya, sehingga disitulah dibentuk PPKI ya pada tanggal 7 Agustus. Dalam jangka waktu 10 hari dari PPKI itu dibentuk, maka kita sudah bisa memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Seperti itu, Olivia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia setiap tahunnya? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita bersyukur sekali karena para tokoh-tokoh pendiri negara, mereka sudah berjuang mati-matian ya, baik itu mereka mengorbankan harta, nyawa gitu ya. Jadi kita wajib ya nak ya, kita wajib untuk merayakan kemerdekaan kita ya.
perayaan kemerdekaan itu adalah sebagai simbol bahwa kita ini tidak lagi sebagai negara dijajah. Gitu. Kita ini sudah sebagai bangsa yang merdeka. Makanya di setiap perayaan HUT RI selalu ada upacara kenegaraan itu di Istana Merdeka, di mana yang menjadi instruktur upacaranya itu adalah presiden. Begitu juga di setiap daerah, ada di kantor gubernur, kantor bupati, itu akan ada upacara, ya, upacara untuk memperingati HUT RI seperti itu. Pertanyaan kelima, Pak, bagaimana nasib para pejuang bangsa Indonesia setelah kemerdekaan dicapai? Nah, itu ya pertanyaannya menarik sekali. Orang banyak beranggapan bahwa setelah negara Indonesia merdeka ini aman-aman saja. Tapi kenyataannya ya, setelah Indonesia merdeka ini para pejuang itu masih terus berjuang, masih terjadi pemberontakan ya. Belanda itu datang lagi ke Indonesia, itu agresi militer kedua ya. Bersama sekutu dia ingin menguasai Indonesia ya. Setelah Indonesia merdeka, apakah Republik Indonesia ada? Belum ya. Negara kita masih Republik Indonesia Serikat ya. Belanda masih membuat negara Indonesia ini menjadi negara-negara kecil gitu. Jadi para pejuang itu sampai Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Proklamator Insinyur Soekarno meninggal saja itu masih di dalam taraf mereka berjuang, Olivia ya. Itu. Berjuang untuk apa? Mereka itu sudah lagi bukan lagi melawan bangsa asing. Mereka itu udah berjuang melawan bangsa sendiri, ya, bangsa sendiri. Bangsa-bangsa yang ambisi ingin membuat negara sendiri, pemerintahan sendiri, bahkan ada beberapa yang ingin mengganti dasar negara kita dari Pancasila menjadi paham komunis, seperti itu. Pertanyaan terakhir, Pak, apa makna kemerdekaan bangsa Indonesia bagi Bapak? Nah, makna kemerdekaan ya. Makna kemerdekaan itu ya, kita bisa dikatakan kita merdeka ketika kita sudah bisa lepas dari penjajahan ya. Ketika suatu bangsa dia sudah lepas dari penjajahan, maka bangsa tersebut dikatakan merdeka ya. Jadi menurut Bapak, merdeka itu adalah titik akhir dari penjajahan ya, di mana bangsa Indonesia ini sudah setara dengan bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Bangsa Indonesia sudah mempunyai dasar negaranya sendiri. Ya, bangsa Indonesia sudah mempunyai pemerintahannya sendiri. Gitu ya. Itu terdapat di dalam sidang pertama PPKI. Salah satunya adalah menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk KNIP atau Kabinet Kerja pada zaman pemerintahan Insinyur Soekarno dulu. Ya, jadi bangsa yang merdeka itu adalah bangsa yang sudah bisa punya pemerintahan sendiri, sudah mempunyai dasar negara sendiri, tidak lagi dijajah, seperti itu, Olivia. Terima kasih, Pak, sama jawabannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Ya, tetap semangat. Salam merdeka buat kita semua ya. Salam merdeka. Oke guys, jadi tadi saya sudah selesai mewawancari Pak Edi. Kembali lagi di studio. Terima kasih Olivia. Ya. Berita tadi menutup acara Breaking News 17 hari ini. Saya Mersilia Renata Chandra dan rekan saya Sylvia Grania undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.